wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai halo Sobat Case On, Podcast Semawan bersama Syara Dewi Mulyani di sini. Dan kalian kali ini lagi dengerin Case On, Podcast Semawan, SMA Negeri 1 Kencang. Cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu kita kali ini adalah orang nomor 1 di SMA Negeri 1 Kencang. Kira-kira siapa sih beliau ini? Penasaran kan? Benar sekali, tamu kita kali ini adalah Bapak Andri Sulistiono, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kencang. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita kali ini. Oke, topik kita kali ini adalah Semawan Menyala dan Mengudara. Tapi sebelum kita ulik lebih dalam nih tentang topik kita kali ini, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Naisa ya? Iya, benar sekali. Semoga selalu sehat ya Pak untuk kedepannya. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa dong kenalan dengan penonton-penonton di rumah? Oke, baik, terima kasih pemirsa Case On yang senantiasa bahagia dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pak Andri Sulistiono, SPDMPT. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kencang ini per 1 Desember tahun 2024 ya. Saya sebelumnya sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Jatiroto Lumajang, namun pada awal sebagai PNS itu di SMA Negeri 10 Jember. Dan saya lulus dari pendidikan S1 Pendidikan Biologi dari Universitas Jember, S2-nya di Universitas GPGRI ya, di GPGRI Jember. Ini sebagai perkenalannya. Tinggalnya saya ada di perumahan Jember Permai 2, Blok F2, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Seperti itu Mbak Maisa. Jauh sekali ya Bapak. Jauh sekali. Untuk perjalanannya sendiri, Bapak sampai di SMA Negeri 1 Kencang ini pukul berapa sih Pak? Iya, jadi perjalanan 1 jam lebih 5 menit gitu ya. Kalau pulang ya sekitar 1,5 jam lah, seperti itu. Oke. Ini harusnya jadi inspirasi ya buat teman-teman di rumah yang mungkin rumahnya deket sama SMA tapi mungkin berangkatnya sering mepet-mepet hingga telat gitu ya Pak. Harusnya teman-teman harus dicontoh ya. Bapak Andri adalah inspirator utama kita di SMA Negeri 1 Kencang. Oke. Bapak tadi menyebutkan bahwasanya Bapak nih lulusan biologi ya Bapak ya. Betul sekali. Kira-kira Bapak ada nggak sih catatan-catatan prestasi di bidang tersebut? Ya baik Maisa ya. Alhamdulillah saat saya sebagai guru saya juara 1 di Olimpiade Guru Nasional tingkat kabupaten tahun 2014 dan 2016 ya. Jadi itu ada namanya Olimpiade Guru Nasional ya. Khusus guru saja. Jadi Olimpiade ini tidak hanya untuk siswa aja tapi untuk Bapak Ibu guru juga ya. Prestasi lain sebagai guru pamong di pendidikan guru PPG ya, profesi pendidikan guru di Universitas Jember, juga praktis pendidikan di UNMU dan seterusnya. Seperti itu. Berarti catatan prestasi Bapak nih cukup banyak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, hobi Bapak ini ada nggak sih kayak setiap minggu Bapak lakukan untuk mungkin merefresh pikiran dan lain sebagainya? Ya, jadi hobinya sebenarnya membuat ini ya narasi-narasi positif begitu kan. Makanya saya harus banyak baca, gitu kan. Makanya di setiap hari ini, hampir tiap hari ya, di sekolah saya berikan semacam ini quote-quote ataupun uraian narasi-narasi positif ya. Sebagai bentuk dari penerjemahan sekolah kita dengan jargon sekolah cerdas, berkualitas, dan hebat bermartabat. Oke, berarti Bapak ini tipe orang yang suka berliterasi ya? Iya, selalu seperti itu ya, berliterasi. Oke, sudah nih Pak, kita kenalan-kenalan tentang Bapak. Selanjutnya kita tarik kembali ke topik utama kita nih Pak, Semawan Menyala dan Mengudara. Kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut survei sendiri, pendidikan dianggap sangat penting dan fundamental. Tidak hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter, moral, kualitas hidup, hingga meningkatkan taraf hidup. Nah, tapi nih Pak, di Indonesia sendiri masih banyak sekali tantangan-tantangan. Contohnya seperti tamatan SD yang ada sekitar 22,27% dan tamatan sekolah menengah sekitar 35,96%. Sementara untuk tamatan perguruan tinggi hanya ada sekitar 6,82% di tahun 2025 kemarin. Nah, dari hasil survei pendidikan nih Pak, kira-kira
Bapak ada nggak sih visi misi untuk SMA Negeri 1 Kencang yang lebih berkualitas di era banyaknya tantangan ini? Ya, jadi saya memiliki suatu visi ya untuk nanti jadikan visi sekolah, yaitu mewujudkan SMA Negeri 1 Kencang sebagai sekolah unggulan ya, di unggulan baik itu di kabupaten maupun regional seperti itu, dan unggulannya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter mulia, berprestasi, lantas berwawasan global dan memiliki kompetensi yang relevan untuk masa depan. Ini saya kira yang harus saya wujudkan. Oke, berarti sangat berhubungan nih dengan jargon Bapak saat Iya, ini. betul. Kalau selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak ada nggak sih harapan untuk SMA kita ini? Ya, jadi harapan saya untuk SMA kita yang tercinta ini ya, menjadi sekolah unggulan tadi, sehingga diwujudkan dari apa? Dari karakternya. Jadi karakter siswanya menjadi karakter yang mulia, tentunya kalau pagi itu ada salam, sopan santun, ya kan? Bagaimana attitude perilakunya saat dia berkomunikasi dengan teman dan guru dan orang tua, itu harus ada pembiasaan positif, begitu kan ya? Lantas juga unggul dalam prestasi, baik akademis dan non akademisnya. Kita fasilitasi, alhamdulillah di sini banyak yang juara, ya kan? Yang lalu itu alhamdulillah juara umum Paskib ya. Lantas ada yang tenis meja, ada yang renang, ya kan? Itu ada dikembangkan. Itu yang non akademik. Yang akademik harapannya nanti juga muncul bibit-bibit mutiara ya dari peserta siswa ini bisa juara Olimpiade OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Itu barangkali nanti kita harus all out di situ. Seperti itu ya. Dan perbahasan global itu tentang bagaimana mencintai lingkungan, gitu kan, dan memiliki keterampilan relevan. Itu harapannya juga selain dia memiliki kemampuan akademis, dia memiliki keterampilan entrepreneur misalnya, kita kembangkan di situ. Saya punya angan-angan ada laboratorium entrepreneurship atau kewirausahaan. Di situ sudah saya sediakan ya, tinggal extendnya saja. Dan seperti itu. Berarti Bapak nih ingin siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencang ini tidak hanya cerdas tapi juga memiliki etika ya Pak? Iya betul, pentingnya etika di situ. Oh betul sekali, prestasi juga gak cuma nih akademik tapi juga perlu di non akademik. Iya betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak kan sudah 2 bulan nih Pak di SMA Negeri 1 Kencang, dan Bapak berhasil membuat jargon cerdas berkualitas, hebat bermartabat. Boleh nggak sih Pak kita tahu nih apa arti dari cerdas berkualitas, hebat bermartabat? Ya, jadi itu jargon atau terminologi istilahnya ya. Itu sebagai gampangannya perwujudan dari visi tadi. Jadi anak yang cerdas berkualitas itu anak yang memiliki kemampuan keilmuan, dan dia siap berprestasi dan bisa bagian dari suatu memberikan solusi suatu permasalahan. Itu berkualitasnya di situ. Jadi kalau dia dalam potensi dia unggul, tapi kalau ada permasalahan dia mampu menganalisis solusi-solusi permasalahannya, itu akan diuji di situ. Lantas sifat bermartabat, meskipun dia sebagai punya kemampuan ilmu tinggi, tapi dia punya akhlakul karimah yang baik. Nah, maka namanya meskipun hebat, dia harus bermartabat, mengedepankan attitude atau perilakunya. Seperti itu. Jadi selalu seimbang ya Pak, sekali lagi cerdas juga beretika. Betul, itu kan terjemahannya gampangannya seperti itu. Iya, betul sekali. Terus nih Pak, Bapak nih kan sebelumnya belum pernah ya ke SMA Negeri 1 Kencang. Belum. Nah, Bapak kira-kira punya nggak sih first impression Bapak ketika memasuki SMA Negeri 1 Kencang ini? Oke, baik ya. Jadi sekolah kita ini sekolah yang luar biasa besar, gitu kan. Jumlah siswanya yang banyak, potensinya luar biasa. Nah, ini kalau dikelola dengan guru yang semangat, siswa yang katakanlah juga semangat belajarnya tinggi, saya yakin menjadi sekolah unggulan itu mampu diwujudkan. Ya, seperti itu. Saya setuju banget nih. Bapak tadi kan bilang nih sekolah unggulan dapat diwujudkan. Nah, kalau boleh tahu, Bapak kira-kira punya nggak sih program-program unggulan untuk SMA kita ini ke depannya? Ya, banyak sudah saya pikirkan ya. Di antaranya untuk kualitas guru, ini kita harus up to date dan upgrade kemampuannya. Maka kemarin kita ada in-house training untuk bisa mendiseminasi ilmu-ilmu baru ya tentang pedagogiknya dan seterusnya. Ya. Lantas juga untuk fasilitas sekolah, saya adakan program namanya kita ingin sekolah kita sekolahnya hijau bersih ke clean begitu, dengan program Adiwiyata Si Cinting istilahnya. Sekolah Indah Cinta Lingkungan. Sekolah Indah Cinta Lingkungan. Si Cinting namanya. Jadi dalam Si Cinting itu nanti tertata rapi semuanya gitu kan, atas sampah dikelola dengan baik gitu kan.
perilaku anak dalam kebersihan juga terjaga, seperti itu ya. Intinya jadikan sekolah kita ini adalah sekolah yang nyaman, yang well-being, menyenangkan bagi anak-anak dan juga para guru tenaga pendidikannya. Terus ada lagi tampilan wajahnya itu harus lebih cantik ya kan, lebih menggoda gitu kan. Kalau penampilan bagus ini nanti orang-orang yang terpesona. Maka kemarin kita kita rehab bagian depannya, tempat upacaranya kita taruh di depan, nanti pagarnya kita akan berikan taman-taman seperti itu, sehingga orang masyarakat umum pun juga bahagia kalau melihat wajah di sekolah tingkat SMA Negeri 1 Kencang ini. Program lainnya banyak ya, ada namanya program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, yang sebagai tempat edukasi, selain tempat belajar, tempat wisata gitu kan, tempat kreativitas di situ kan, yang tidak hanya sekedar nanam-nanam saja, jadi anak-anak tahu nanam sesuatu itu ada ilmunya. Ya kan, lantas pengolahannya ya. Ada lagi kita ada kelas unggulan, kelas digital ya. Keren sekali banyak. Jadi di situ saya harapkan menjadi seperti kelas-kelas negara modern itu ya. Ada kelas yang masuk kelasnya itu ada multimedianya, kursinya kursi seperti di Eropa gitu ya. Ada AC-nya, tempat belajar sudah disediakan ya. Terus ada lagi itu tadi laboratorium entrepreneurship juga ada. Pengembangan ekstrakurikuler juga kita giatkan dan kita tingkatkan seperti itu, Mbak Nisa. Berarti Bapak nih berfokus pada lingkungan dan juga orang-orangnya ya Pak ya? Gak hanya cuma orang-orangnya, tapi kita harus membuat orang-orang tuh nyaman sama lingkungannya. Seperti itu. Kalau nyaman, lantas harmoni, akan sangat menyenangkan dan bahagia untuk sekolah di sini. Baik siswa maupun guru dan juga tenaga kependidikan. Seperti itu. Bapak, saya dengar-dengar nih ada salah satu program unggulan lain nih Bapak yang belum Bapak sebutkan tadi, namanya ABA. Iya, boleh dong Pak sebutkan nih untuk teman-teman di rumah. Ya. Jadi karena kita ini fasilitasnya juga berbiaya tinggi begitu kan, ada beberapa yang memang tidak bisa di backup dengan anggaran yang terbatas dari BOS maupun PPWP. Kan siswa ini gratis ya, tidak ada SPP ya, gitu kan, dan tidak ada sumbangan di sini, gitu kan. Tapi bagaimana untuk mengkualitaskan pembelajaran dan juga fasilitas yang lengkap? Kalau filosofi jargonnya Jawa Timur kan jadi basuki mobio, ya kan. Segala sesuatu itu ada perjuangan, harus ada biayanya. Nah tentunya kita akan rencananya membangun revitalisasi aula Gajah Mada. Dan juga ada museum karya siswa. Wah, keren Jadi sekali. museum karya siswa itu yang bagian depan ini, yang rumah singgah, ya kan, pas sekolah dulu ya. Itu kan rusak semua. Ini kita desain tampilan karya terbaik siswa di situ, sehingga menjadikan situs ataupun ini ya bukti ya kan bahwa karya-karya ini terdokumentasikan dengan baik. Nah, baik aula Gajah Mada juga museum karya siswa itu biayanya besar, maka saya ada keinginan partisipasi dari para alumni melalui program namanya ABA, yaitu Aksi Bakti Alumni. Jadi Mbak Nisa ya sampaikan ya, mohon pada alumni yang ada di sini bisa berpartisipasi untuk musikan itu, dan itu nanti bisa misalnya aula ya bisa dimanfaatkan untuk alumni juga. Iya, untuk teman-teman kakak-kakak alumni mungkin yang saat ini sedang menonton bisa lah ya main-main ke SMA Negeri 1 Kencang dan selalu update program-program ABA aja. Contohnya nih ABA nih Pak, ABA, Aksi Bakti Alumni. Ya, Aksi Bakti Alumni. Oke, Bapak selanjutnya nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kencang ini, khususnya kelas 12 nih Pak yang mau melanjutkan program ini? Kelas 12, selamat, semangat belajarnya dipertahankan, dan satu langkah lagi kalian akan memasuki dunia dunia pasca SMA ya, entah di dunia perkuliahan. Tapi kalau ada di dunia pernikahan itu nggak apa-apa, itu kalau udah siap. Tapi tentunya harus punya kemampuan tanggung jawab dan juga keterampilan. Harapannya karena memang SMA itu berorientasi perkuliahan, harapannya kalian yang kelas 12 semangat untuk bisa masuk ke jenjang perkuliahan. Karena ini adalah bekal ilmuwan, kita belajar sepanjang hayat, sepanjang waktu, tidak terbatas hanya sekolah SMA saja, tapi lanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Ya kan, seperti itu. Jadi pentingnya di sini dengan kita belajar sepanjang masuk kuliah, pasti ilmunya akan berbeda, akan semakin dewasa, semakin mandiri, dan semakin memiliki daya nalar untuk hidup
terhadap solusi masalah-masalah yang ada. Berarti masih perlu nih Pak kita asah kesiapan mentalnya ya Betul Pak. sekali. Tadi kan untuk kelas 12 nih Pak. Kalau kelas 10 dan 11 boleh dong Pak. Iya, jadi kelas 10-11 ini masih ada waktu ya kan. Waktu ini harus direncanakan. Jadi buatlah perencanaan apa impian dan cita-cita harapannya, padukan dengan keinginan orang tua, mulailah bekerja, berkarya, ya kan, menyiapkan diri. Karena segala sesuatu yang tidak direncanakan maka dia merencanakan kegagalan. Maka perencanaan itu penting, masih ada waktu tadi, ya kan? Semuanya harus direncanakan, tulislah apa yang kamu inginkan, lakukan apa yang kamu tulis tadi. Untuk teman-teman yang di rumah saat ini posisinya kelas 10-11 nih, jangan lupa untuk merencanakan masa depan. Oke, seperti itu, Mbak Meza. Oke, boleh dong Pak, 3 kata untuk SMA Negeri 1 Kencang. Iya, jadi 3 kata SMA Negeri 1 Kencang adalah sebagai sekolah unggulan, sekolah cerdas berkualitas, hebat bermartabat. Boleh dong Pak, sekali lagi. Oke, SMA Negeri 1 Kencang, cerdas berkualitas, hebat bermartabat. Boleh juga dong Pak kasih pesan-pesan nih untuk para alumni yang saat ini lagi nonton podcast kita kali ini. Iya, jadi para alumni terima kasih sebagai bentuk keterikatan jiwa, pikiran dan juga hati dan juga fisik ya kan, yang silaturahim itu tidak terputus. Mari bisa bersilaturahim ke sekolah, sukseskan program aksi bakti alumni. Peran serta alumni kami harapkan supaya sekolah kita semakin menjadi sekolah yang diunggulkan dan siswa adik-adiknya juga berhasil seperti kakak-kakaknya. Oke, benar sekali. Bapak, obrolan kita hari ini sangat amat mendalam sekali ya Pak tentang dunia pendidikan baik untuk siswa-siswi maupun juga Bapak Ibu guru. Saya tadi juga mendengar program-program unggulan Bapak, sangat terinspirasi nih Pak. Sudah terbayang nih ke depannya Gitu seperti ya. apa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Bapak karena bisa. sudah mau mengobrol santai nih dengan saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih lagi-lagi karena sudah menyampaikan pesan-pesan dan juga pandangan-pandangan tentang dunia pendidikan. Saya Negeri 1 Kencang, cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Dengan bicara Dewi Mulyani di sini, mohon izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share. See you on the next podcast. Bye-bye.